Nah, kemudian turunan parsial sekali atau turunan parsial pertama itu kita bisa gunakan untuk mencari kemiringan dari suatu garis yang menyinggung suatu titik gitu ya. Katakanlah kita punya suatu permukaan di sini, suatu permukaan eh, kita punya suatu permukaan yang persamaannya itu adalah z sama dengan fungsi xy ya. Eh, mhm. Kemudian em, pada bidang y sama dengan y0 ini ya, bidang ini garis ini ya, ini gitu. Itu adalah y sama dengan y0 gitu. Yang memotong permukaan ini yang berwarna abu-abu. Oke. Okay. Nah, y ini nilainya konstan. Oke. Okay. Y ini nilainya konstan. Yaitu nilainya konstan. Kemudian terdapat kurva bidang QPR di sini. QPR. Oke. Okay. QPR. Yang mana kurva ini kita bisa bayangkan ya. Kita bisa bayangkan misalkan ada suatu partikel gitu, ada suatu benda yang dia itu berada di titik R ya, berada di titik R, kemudian kemudian benda tersebut jalan gitu ya, jalan dari R ini ke Q. Jalan di atas permukaan ya. Permukaan ini kan bentuknya, jadi kita punya permukaan yang bentuknya ini ya, kayak lingkaran gitu kan, bola, bola maksudnya bola karena ini 3 dimensi ya. Kita punya bola, kemudian bola tersebut kita potong menjadi 4 bagian. Nah, kita buat 4 bagian gitu ya. Jadi ada bola, kita potong 4 bagian. Nah, bagian sini itu yang kita gambarkan dengan sini, gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa membayangkan ya. Oke, permukaannya kan bentuknya melengkung ya, kayak seperti bola gitu. Jadi R ini ketika benda itu dari titik R ke Q, suatu partikel itu dari R ke Q itu bergeraknya itu melengkung gitu ya, melengkung. Oke, melengkung sehingga ada suatu kemiringan gitu ya. Jadi ada kemiringan di titik-titik yang dilaluinya tersebut. Katakanlah kita ingin meninjau di titik P. Oke, kita ingin meninjau di titik P. Nah, untuk meninjau berapa sih kemiringan yang terjadi itu kita perlu untuk menarik suatu garis di sini. Ya, katakanlah garisnya itu adalah garis L. Ya. Nah, untuk menghitung seberapa besar kemiringan yang terjadi di titik P itu adalah kita menggunakan konsep turunan parsial tadi ya. Nah, kita lihat di sini ternyata di sini itu y-nya konstan ya kan. Y-nya konstan. Jadi garis ini tuh berada pada y sama dengan y0 gitu ya. Nah, karena y-nya konstan, maka untuk mencari kemiringan garis kita hanya perlu menggunakan turunan parsial terhadap x-nya saja ya. Ya kan? Terhadap x-nya saja. Ini untuk mencari kemiringan garis di P. Begitu. Ya, di sini yang berubah, oh sorry, bukan ini. Berarti ini fungsinya itu adalah x dan z dong. Ya kan? X dan z. Karena y-nya itu kan konstan, jadi variabelnya cuma x dan z doang. Jadi x dan z itu berubah terhadap waktu. Ya. Misalkan titik awalnya di sini t sama dengan 0 kan di R ini, kemudian pada saat t sekian gitu, t akhir, maka partikelnya itu sudah di Q, gitu. Sehingga waktu itu akan mempengaruhi perubahan z dan x karena di sini y-nya konstan, ya kan? Bisa dibayangkan ya. Ya, makin lama dia itu akan semakin menurun.
Nih, ya maksudnya yang makin menurun itu Z-nya ya kan, karena kan dia kan ada ada apa namanya, ada perubahan ketinggian kan, ya kan? Ada perubahan ketinggian di ada perubahan ketinggian di mana perubahan ketinggian itu kita kita perubahan ketinggian itu berada pada sumbu Z kan, ya kan? Kita bisa melihat ketinggian itu pada sumbu Z. Nah, sedangkan X-nya itu bertambah besar semakin bertambahnya waktu, gitu. Ya.